pada sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Solon, seorang negarawan dan penyair dari kota Athena, yang juga dikenal sebagai salah satu orang bijak dari Yunani kuno, diriwayatkan melakukan perjalanan ke negeri Mesir, yang pada zaman itu tersohor akan peradabannya yang maju. Perjalanan sang negarawan ke negeri Mesir itu bukanlah sekedar kunjungan biasa. Solon meniatkan diri untuk bertemu para pendeta Mesir kuno yang pada zaman itu terkenal akan pengetahuan mereka yang luas dan pencatat sejarah yang ulung. Peradaban Mesir kuno di lembah Sungai Nil adalah salah satu peradaban tertua dalam sejarah manusia. Di sana terdapat banyak catatan arsip sejarah mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh orang Yunani kala itu. Seperti catatan arsip tentang adanya kota yang lebih dulu ada dari Athena dan bahkan Mesir. Kota yang berada di daratan Samudra Atlantik dengan masyarakatnya yang memiliki peradaban unggul pada sekitar 11.500 tahun yang lalu. Kota yang dinamakan Atlantis. Pendeta Mesir kuno menceritakan kepada Solon bahwa bangsa Atlantis yang berperadaban unggul itu kemudian mengalami kemerosotan kebajikan. Sehingga dengan angkuhnya, mereka menginvasi seluruh wilayah Eropa dan juga Asia dengan kekuatan pasukannya yang besar. Tetapi invasi pasukan Atlantis dapat dikalahkan oleh pasukan Athena yang kendati memiliki jumlah pasukan lebih sedikit, namun mempunyai keberanian dan sangat terorganisir dengan baik. Hingga pada akhirnya di suatu malam yang menyedihkan, terjadi gempa bumi dan banjir yang dahsyat yang menyebabkan seluruh kelompok prajurit Athena hilang seperti ditelan bumi, dan kota Atlantis lenyap tenggelam ke dalam lautan. Informasi yang Solon dapatkan tentang kota Atlantis dari para pendeta Mesir kuno pada 5.000 tahun yang lalu menjadi sumber rujukan utama Plato dalam tulisan dua karya dialognya yang terkenal, yaitu Timaeus dan Critias. Plato, sang filsuf Yunani kuno yang masyhur, menulis cerita tentang Atlantis pada sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Ia mengungkapkan bahwa kisah Atlantis diturunkan dari kakeknya yang bernama Critias, yang mendapatkan cerita itu dari ayahnya bernama Dropides, yang telah mendengar cerita itu langsung dari Solon. Tulisan Plato tentang Atlantis dianggap sebagai satu-satunya petunjuk tentang adanya peradaban manusia yang lebih awal dari peradaban Sumeria di Mesopotamia. Hanya saja, para sejarawan umumnya meyakini bahwa tidak ada peradaban manusia lainnya yang lebih tua dari peradaban Sumeria. Sedangkan peradaban Sumeria yang pertama kali menemukan tulisan juga meninggalkan petunjuk pada tablet tanah liat mereka yang mengisahkan tentang terjadinya bencana banjir besar yang menenggelamkan kota beserta masyarakatnya. Kisah yang saat ini lebih dikenal sebagai kisah banjir Nabi Nuh. Adanya bencana banjir besar di masa lalu yang telah menghapus peradaban awal manusia. Seperti apa yang dikisahkan oleh Plato dan catatan pada tablet tanah liat Sumeria, bukanlah hanya sekedar isapan jempol semata. Para ilmuwan meyakini
bahwa pada sekitar 12.800 tahun yang lalu, telah terjadi peristiwa hujan meteor yang serpihannya menghantam area sekitar Amerika Utara dan Samudra Atlantik. Hantaman itu menyebabkan terjadinya gelombang tsunami yang dahsyat di wilayah Samudra Atlantik dan merubah iklim bumi dengan drastis menjadi apa yang dikenal sebagai masa Dryas Muda. Di mana ketika masa itu berakhir, permukaan air laut pun naik dengan signifikan dan mengubah lanskap bumi seperti apa yang ada saat ini. Atlantis, kota yang tenggelam ke dalam lautan, dan masyarakatnya yang memiliki peradaban dan teknologi maju. Bagi sebagian orang, hanya dianggap sebagai mitos belaka. Hal itu dikarenakan kurangnya bukti-bukti peninggalan arkeologi dari masa Atlantis. Padahal ada bukti-bukti lainnya yang bisa dijadikan petunjuk mengenai keberadaan Atlantis di masa lalu. Seperti ditemukannya sederet batu tersusun dalam garis lurus dengan jarak yang sama, membentang lebih dari setengah mil di kedalaman perairan Pulau Bahama. Susunan batuan yang dikenal sebagai Jalan Bimini itu dikonsensuskan oleh ilmuwan sebagai formasi geologi yang terbentuk secara alami. Namun hal itu masih menyisakan kontroversi, karena ada sebagian ilmuwan lainnya yang berpendapat bahwa ukuran dan formasi bebatuan yang agak seragam dan terlalu teratur itu tidak mungkin terjadi secara alami. Ada juga petunjuk lainnya di lepas pantai sebelah barat Pulau Kuba yang tidak kalah kontroversialnya, yaitu ditemukannya pada kedalaman 600 meter di bawah laut formasi batuan yang berbentuk piramida dan bangunan lainnya yang terlihat seperti kota kuno yang tenggelam. Seorang ahli geologi kelautan bernama Manuel Iturralde yang meneliti penemuan yang dijuluki sebagai kota yang hilang di Kuba berpendapat bahwa kemungkinan dibutuhkan waktu selama 50.000 tahun bagi struktur tersebut untuk berada di kedalaman saat ini. Selain bukti petunjuk yang terdapat dari dalam lautan, ada juga petunjuk tentang keberadaan Atlantis dari legenda dan peninggalan suku Aztec yang peradabannya pernah berkembang pesat di wilayah Meksiko Tengah. Suku Aztec memiliki legenda tentang sebuah tanah suci bernama Aztlan yang mereka yakini sebagai tempat di mana nenek moyang mereka berasal. Aztlan digambarkan sebagai sebuah pulau atau daratan yang dikelilingi oleh air. Gambaran tentang Aztlan itu ternyata memiliki kemiripan dengan apa yang digambarkan oleh Plato tentang Atlantis, di mana keduanya sama-sama berada di sebuah daratan yang dikelilingi oleh air. Suku Aztec membangun ibu kota yang dinamakan Tenochtitlan, yang mereka desain berdasarkan gambaran tempat leluhur mereka tinggal. Kendati saat ini kita hanya dapat melihat model grafis dan maket dari keseluruhan kota itu, tetapi berdasarkan rekonstruksinya yang akurat, kita masih bisa mendapatkan proyeksi terbaik tentang bagaimana kota Atlantis dahulunya mungkin terlihat.
dengan piramida terbesar berada di tengah pulau yang diapit oleh piramida-piramida lebih kecil lainnya. Jalanan berbatu yang teratur dan kuil-kuil yang dicat merah yang dihiasi oleh emas dan perak. Genetik suku Aztec dan peninggalan arsitekturnya adalah bukti nyata bahwa Aztlan alias Atlantis dahulunya memang pernah ada.